Bagaimana adik-adik? Sudah mulai semangat? Lagu kedua ini menyanyikannya harus lebih semangat lagi ya. Adik-adik merasa gak sih adik-adik selalu diberkati Tuhan? Kakak-kakak sekolah minggunya merasa nih kami selalu diberkati Tuhan setiap harinya, setiap saat. Adik-adik juga harus selalu merasa diberkati ya. Oleh karena itu kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Aku Diberkati. Ayo Kak Ella. Tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus Kristus, buat berkat Tuhan hingga saat ini. Dan terima kasih ya Bapa, Engkau telah menyertai kami dalam seminggu penuh kami melakukan aktivitas kami melakukan studi kami. Dan saat ini kami mempersiapkan waktu khusus kami untuk memuji dan memuliakan nama. Campur tanganlah Engkau ya Bapa dalam ibadah kami ini. Berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti, sehingga ibadah ini dapat menyenangkan hati. Dan biarlah kiranya firman yang akan kami dengar pada ibadah kami hari ini dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan bantu kami untuk dapat memahaminya dan membuka hati dan pikiran kami sehingga kami dapat mendengarnya. Hanya dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus kami memulai ibadah kami. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengar dan menonton video khotbah kita. Adik-adik siapkan dulu Alkitabnya dan boleh buka Alkitabnya dari 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai dengan 24. Ibadah kita hari ini bertemakan menuruti perintah Allah. Adik-adik, Allah di bumi itu adalah orang tua kita. Jadi kita harus menuruti perintah orang tua kita. Adik-adik sering gak sih melawan perintah orang tua? Oke, kakak harap setelah menonton video khotbahnya nanti nih jangan sering-sering melawan orang tua lagi ya. Oleh karena itu sebelum kita mendengar video khotbah kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Hai Anak-anak Taatilah. Ayo Kak Ella. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias.
pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka. "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Marilah, dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." untuk kedua kalinya, Apakah engkau mengasihi aku? "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Gembalakanlah domba-dombaku. untuk ketiga kalinya. Apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Bagaimana adik-adik video khotbahnya? Dapat dimengerti kan? Dari video khotbah tadi adik-adik dapat mempelajari apa? Dari video khotbah tadi kita diajarkan bahwa untuk senantiasa menuruti perintah